Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat sehat sampai kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Ya, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita cari, apa yang kita capai untuk hari ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah kita diterima dan dijadikan amal soleh kita kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya. Amin. Wajah-wajah istiqomah ini luar biasa. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Cuaca lagi mulai adem ya. Pancarobanya luar biasa, dari panas banget langsung hujan ya. Kalau enggak karena emang dorongan niat kita bermajlis juga mungkin hadir serta merta, kecuali dengan izin Allah. Alhamdulillah, karena kita hadir ini bukan serta merta atas kehendak kita, ini ada campur tangannya Allah, berarti kita bersyukur dan bertahmid. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa, walaupun itu bentuk kemauan kita, tapi ada campur tangan yang terbesar adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemauan kita itu sama kehendak Allah itu sifatnya sinkron. Ya, kita pengen, tapi kalau Allah nggak ngasih, nggak sampai. Ini yang kudu kita banyak syukurin, biar ente ngaung-ngaung di grup untuk ngajakin majlis gak kesentuh sama orang-orang yang memang Allah kasih rezeki gitu. Pengen dia, cuma rezeki kan beda, rezeki itu beda. Pengen ngaji, pengen hadir, pengen tapi kan keinginan kita beda sama kehendak Allah. Yang harus dipahami sama kita. Ada kalanya orang datang duduk cuma duduk, tapi ketika Allah hadirkan di situ taklim, yang datang guru, yang duduk sama kita orang alim, pembahasan yang kita buka itu pembahasan ilmu, itu kehendak Allah. Keinginan ente, pinginnya ngademin hati, nongkrong, ya istilahnya ngisi ruang. Ya, hati kita lagi kusut di rumah, datang ketemu teman kan enak tuh. Ketika Allah berkehendak hebat, kehendak mulia, didudukan kita dengan pembahasan ilmu. Ini luar biasa. Terlebih kalau emang kita niatkan untuk majlis, kagak aja udah dikasih luar biasa, sangat yang baik. Kalau apalagi kalau dimulai dari kehendak kita bermajlis. Nah ini tiap Jumat kita ngelakonin ini, tiap hari kita bakal ketemu sama situasi majlis. Itu tiap detik kita dengan kecipratan pahala dari niat itu. Masya Allah. Karena luar biasa ya, pembahasan majlis ini nikmat luar biasa. Antara sholat sama sholat itu menjadi kafaratul dzunub, antara majlis dengan majlis itu menjadi penggugur dosa. Nah itu makanya diniatin kita. Habis dari sholat ini kita tinggal sholat. Kita niatin, kita tinggal nungguin sholat. Habis majlis ini kita tinggal nungguin majlis. Jadi setiap habis sholat kita niatkan untuk menunggu sholat berikutnya. Supaya apa? Supaya setiap waktu itu terhitung ibadah. Terhitung ibadah. Sama, setelah kita bermajlis, kita niat untuk datang lagi ke majlis untuk minggu depan. Minta sama Allah jauh dari halangan, ya, jauh dari penyakit, jauh dari bala. Nah ini salah satu permohonan yang membuat nikmat itu tambah. Rizki yang dikasih sama Allah, niatnya untuk ibadah. Sehat yang dikasih sama Allah, niatnya untuk hadir. Ini kita belajar niat itu bukan sekedar innamal a'malu binniyat, bukan cuma perbuatan.
Jadi terlambat masih lebih baik daripada nggak ada. Jauh lebih baik, ya kan? Apalagi memang hatinya terus terpaut. Yang bisa menggugurkan kewajiban keinginan kita adalah kewajiban yang lebih berat. Itu. Jadi wajib kita menghormati orang tua, wajib kita sholat. Ketika sholat kita lagi dalam keadaan sholat sunnah, orang tua manggil, batalin. Karena yang memanggil adalah kewajiban yang lebih tinggi. Itu. Kali orang tua manggil lagi butuh, nggak bisa ditunda, dia kejepit, dia manggilnya beda. Kalau manggil suruh ditunggu kan ketahuan. Mana ya? Oh, lagi sholat. Oh, ngapain lagi sholat? Beda kalau lagi dia. Tolong sini cepat. Manggil nama, manggil apa? Nah itu kelihatan gelagat minta kita kedaruratannya hadir, batal. Bahkan sholat wajib sendiri masih rentan ada waktunya. Ya, itulah rahmatnya Allah kasih. Jadi nggak ada ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam kita beragama, tapi juga jangan kita ngentengin agama. Ketika ada semuanya agama dalam hidup, semuanya agama. Hormatin orang tua, hormatin teman itu agama. Jangan ente pikir ritual wajib ini yang wajib kita jaga benar-benar. Enggak, jauh lebih utama wajib kita memperhatikan orang juga. Bekasnya dalam melakukan ritual ibadah, bekasnya itu ada ketika kita berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Ya. Jadi kalau sampai misalnya pengaruh politik juga itu dijaga, dilihat dari kualitas ibadah kita. Ada pengaruhnya politik dalam sholat kita? Ada. Siapa yang menjaga, dia punya sholat, dia punya tasbih, dia punya takbir, dia punya tahmid, ya, sholawatnya untuk Rasul, sholawatnya untuk umat muslimin, berdoain semuanya. Itu ada bekasnya pada nuansa kepolitikan di negeri kita. Akan menjernihkan orang. Gak dibilang enggak politik mau politik, bayang masih bayang. Enggak semua. Makanya ada fiqhus siyasah namanya. Fikih dalam berpolitik itu ada. Kita disuruh diminta untuk betul-betul menjaga itu semua dari perspektif ibadah. Dalam kehidupan kita itu ada bekas. Nah, kita jangan pengaruh kalau dibilang itu mah negara urusannya, kita enggak. Selagi kita ada andil untuk bersuara, karena emang sekarang kalau diem itu beda. Diem ente berarti gak peduli, diem berarti ente mengaminkan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim. Diemnya itu ada sumbangsi kita, terus kita disuruh diem. Enggak. Ketika ada sumbangsi itu berlaku dengan waktu dan tindakan, lakukan sebisa kita, semampu kita, asal tidak merugikan orang. Itu aja sih. Kalau yang dimaksud adalah berjuang dalam medsos gitu, hanya mengutarakan fakta-fakta, itu lakukan. Emang jihad kita di situ. Jihad kita belum perang kita belum sampai istilahnya perang antar fisik. Ya diniatin. Kalau kita lagi macam sini diniatin, supaya kita bukan jadi orang-orang yang diam dan bisu. Kita juga bukan orang-orang yang seperti busa di lautan, terombang ambing, ya, nafsu, ya kita ikut sono ikut sini, ada majlis obat datang kan, salah satunya ini kayak busa. Tapi siapa yang menjadi karang di lautan, ya, dia tetap kokoh walaupun ombak menghantam. Dia akan menjadi pembatas, ya, daripada istilahnya bui itu sendiri. Dia jadi bukti kekokohan di hempasan ombak yang keras dan berat setiap saat. Nah, ketika kita tahu situasi dalam keadaan genting kita untuk menjadi kokoh, ya kita siap. Kenapa? Terpaan itu berat rasanya. Tapi kalau kita kokoh, insya Allah kita akan menjadi berkenan. Itu bukan jadi busa. Rasanya pengen banget kita tenggelam dalam lautan ilmunya Allah. Gitu. Jadi ini itu cita-cita. Emang waktu kita berapa lama? Waktu kita nggak lama, tapi ilmunya Allah begitu banyak. Sempet ya deh. Ngetahuin apa? Baru tiba matanya males-malesan. Kudunya itu tiap hari gitu datang. Saat ada tempat, ada waktu nggak? Ayo kita bahas kitab ini. Kudunya begitu. Ayo kita haus banget ya ini sama ilmu. Gitu.
Ini beda. Ini belum membahas talim mutalim baru di sini nih. Kalau di talim mutalim ada bahasan yang mungkin kita akan lalui sedikit. Jadi kalau udah lama kita ya bermajelis, kita udah mulai terbiasa, udah menjadi kebutuhan, itu minimal banget kita punya catatan. Ini ada anjuran dari muallif kita, ya, kita ada anjuran untuk mencatat, supaya kita nggak lupa. Kalau aja kita sekedar catatan, waktu kita nggak ada, catatan kita ini kebaca apa lucu kita ini, yang melihat ya Allah luar biasa. Kok kita dulu, ya, kok kita dulu memaju sih coret-coretan ini bermakna banget nih, gitu. Mau coretannya kagak jelas, tapi ini kayaknya bermakna. Dia ngedoain itu. Intinya udah kagak. Coba kalau ente di sono tono dikirimin Fatihah sebab ilmu coretan yang bermanfaat, kan ente nyesel. Coba mau catat banyak-banyak. Gitu. Makanya anjuran dari taklim salah satunya itu nanti ya kalau kita udah keluar, aneh kan nggak datang ya, tapi kesadaran sendiri aja sebetulnya. Waktu aneh nanya sebenarnya tahu, aneh nanya udah sampai berapa ya. Sebetulnya mau ngetes itu seberapa jauh dia punya keseriusan bertaklim. Tapi kalau aneh terus mau terlalu streng, kan kadang-kadang orang nafsu begitu. Streng banget sih. Barang-barang cuma sekali udah lama. Ya, kita nggak pengen bikin gerutu itu. Kita nggak pengen menimbulkan kegelisahan dalam mengemban ilmu. Tapi ingin rasanya itu dengan kesadaran sendiri. Itu tumpah keluar dari apa yang kita punya. Itu sebetulnya jadi kebutuhan. Nah, kalau udah butuh, di sini beliau mengingatkan kepada kita, coba tulis, catat, kabari, rekam. Ente tahu aneh ngaji juga masih, aneh ngaji dalam majlis di kalangan orang-orang Arab dan habaib. Ini aneh ngerekam, sekaligus aneh nyatet. Ini karena catatannya ada bawah. Ya udah nggak pernah mondok. Walau catatan, walau buku, walau mati kagak ada bekasnya. Ngaji kuping doang. Jangan, maksud aneh cerita begini bukan pengen berbani. Biar tumbuh aja dari diri ente sendiri. Ada tuh buku yang pengen, ntar tuh buku ketinggalan kayak apa? Ya kan yang penting udah ada catatan malaikat. Gerakan itu dicatat sama malaikat dan itu menjadi kebutuhan. Itu sebetulnya sih, aneh mau narik aja ke situ. Aneh udah kayak begini aja masih nyatet kan? Yang kalau ente bilang guru itu masih nyatet, ya iya. Karena kita tahu pentingnya ilmu, kita tahu pentingnya majlis, kita tahu pentingnya harokat-harokat yang kita tulis. Karena 1000 kali kita membaca, 1000 kali kita mengulang, di situ akan ada 1000 dan jutaan pahala untuk kita. Itu kita kan nggak mau rugi. Tapi kalau emang belum sampai fase-fase, memang kita merasa ini masih merasa ada bebannya. Dan seorang guru tidak boleh membebani muridnya. Anda makanya nggak mau terlalu tekenin. Anda ngasih kesadaran aja. Ente nggak sadar cuma apa? Cuma kan sayang gitu. Ilmu dilewatin aja. Aku udah tua, ngapain terus sama? Enggak. Ulama itu ada yang menjadi seorang ulama dikala dia tua, dikala umur senjanya. Dia dapat memesankan pesan-pesan agama dikala dia mau merenggut nyawa itu datang hadir jemput dia. Dia masih memberikan pesan kepada anak cucu dengan ilmu yang luar biasa. Belajarnya umur 50-an, 70-an, belajarnya mah tua. Ada banyak dapat kisah-kisahnya orang, masya Allah. Ada ulama-ulama yang akhirnya catatan itu menjadi mutiara kepada anak keturunan yang menjadi ulama juga. Itu kan kita kan pengen begitu. Pesan-pesan itu sampai gua dulu pernah nyatet tuh, lihat di pojokan itu bukan surat utang, Pak. Bukan itu, ada waktu gua ngaji. Gua ngaji banyak juga itu ada, lihatin ya soalnya. Itu jadi ada bekas-bekas kemuliaan cahaya itu nggak hilang, bukan cuma di otak atau di dada, tapi dia menjadi saksi bekas di dalam coretan-coretan kertas. Sebetulnya itu bagian dari kebutuhan sih. Kalau kita perhatian, kalau kita udah sampai tahap. Kalau memang masih belum ya, berarti belum rezekinya gitu sih. Kalau masih belum bergerak juga, itu rezeki dari Allah. Amal soleh itu rezeki dari Allah. Kan amal soleh antardoh, setiap amal soleh yang Allah ridhoi akan menambahkan satu kebaikan menjadi kesempurnaan. Itu sebenarnya rezeki dari Allah.
kita bisa datang, bagus daripada yang ada. Tapi ente jangan melihat yang ada, ente ngelihat yang lebih, maka akan jadi dorongan dan motivasi. Ente jangan lihat yang tidak hadir, oh begini dia begitu, dia nggak paham, dia organisasi punya kewajiban dia nggak benar. Jangan lihat yang kurang, tapi kita lihat yang lebih. Untuk apa? Untuk motivasi kita. Kita belum sampai ke taraf, kita belum sampai. Akhirnya ente hadir itu jadi kebutuhan, jadi kewajiban. Level kewajiban akan bertambah menjadi kemuliaan. Orang udah mewajibkan hal yang tidak wajib, ya kan? Itu udah sampai. Masya Allah. Sholat sunnah, tahajud udah wajib bagi ente. Ente kalau nggak ngejalanin tahajud rasanya ada yang ganjel.